ini sekitar Palestina, Aman Gaza. Halo pemirsa, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada beberapa informasi terkini untuk Anda, Jason. Kamu kemarin ingat gak ada orang tua yang menyampaikan pesan kepada awak media tentang anaknya. Anaknya adalah Nadiem Makarim. Karena Nadiem Makarim itu kemarin menjalani sidang perdana, Jason, pra peradilan di PN Jakarta Selatan. Ini soal kasus pengadaan laptop Chromebook pada hari Jumat tanggal 3 Oktober. Ya, jadi ini sudah masuk ke babak yang baru begitu ya, di mana pihaknya terus mengajukan upaya untuk menetapkan apakah sebenarnya penetapan tersangka ini sah atau tidak. Jadi tim kuasa hukum dan kedua orang tua Nadiem Makarim sendiri memang hadir seperti kata Valen tadi, namun mantan Mendikbudristek Nadiem sendiri tidak menghadiri melalui pra peradilan, dan Nadiem sendiri menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Kejagung. Kuasa hukum menilai bahwa penetapan tersangka itu adalah cacat hukum prosedurnya. Kuasa hukumnya Anda saksikan di layar kaca pemirsa, Hotman Paris, yang menegaskan kalau penetapan Nadiem Makarim terlalu tergesa dan tanpa bukti yang kuat. Menurut Hotman, tidak ada aliran dana ke rekening Nadiem dan hasil BPKP menyimpulkan harga masih wajar. Nah, putusan hakim akan menentukan sah atau tidaknya penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus Chromebook kali ini. Tidak ada pemeriksaan uangnya kemana, siapa yang diuntungkan. Yang jelas 1 sen pun tidak ada pertanyaan tentang si Nadiem. Ini nggak ada bukti apapun. Ya terus siapa yang diuntungkan? Apa keuntungan bagi pribadi? Apa keuntungan bagi pribadi? Tidak ada pertanyaan itu. Dan bahkan BPKP mengatakan normal. 2 kali diaudit loh. 2 kali audit BPKP. Oh, apa lagi? Sudah ditetapkan tersangka. Ya. Tapi dalam kompresi versi Kejaksaan Agung baru mau menghitung kerugian negara. Berarti belum ada bukti, sudah tersangka dan kemudian ditahan. Berikutnya ini terkait dengan kematian diplomat dari Kementerian Luar Negeri Arya Daru yang kayaknya sampai sekarang keluarga itu masih merasa janggal terus. Keluarga masih merasa bahwa apa yang disampaikan pihak kepolisian itu tidak memenuhi ekspektasi penyebab kematian dari Arya Daru. Dan menuntut keadilan ya, Jasa. Jadi PMJ, Polda Metro Jaya, pemirsa, yang kali ini akan bicara soal keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru yang mengaku belum menerima hasil otopsi. Nah, polisi menegaskan hasil otopsi sebenarnya sudah dipaparkan. Jadi ini disampaikan Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak yang mengatakan kalau hasil gelar perkara termasuk autopsi sudah disampaikan kepada keluarga melalui Zoom. Namun diduga ada kendala teknis sehingga informasi yang disampaikan itu tidak diberikan atau tidak sampai secara jelas kepada keluarga gitu. Dan polisi nanti katanya akan mengundang keluarga untuk pertemuan secara langsung agar hasil penyelidikan ini bisa dijelaskan secara gamblang dan tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena memang kita tahu pihak keluarga ini masih merasa banyak hal yang tidak sesuai begitu ya, banyak hal yang harus diungkap, mulai dari handphone yang hilang, kemudian beberapa waktu lalu kita tahu ya WhatsApp-nya itu sempat checklist 2 kembali ya, aktif ya, dan itu yang kemudian keluarga merasa ini harus diselidiki kembali penyebab kematian. Dan kita akan sama-sama mendengarkan kembali sebenarnya apa yang disampaikan dari pihak kepolisian berikut ini pemirsa. Hasil autopsi sebenarnya bukan diberikan hasil otopsinya, tapi dijelaskan hasil otopsinya.
sebenarnya pada saat gelar paparan hasil gelar perkara yang pada saat itu dihadiri via Zoom oleh istri korban ADP, itu sudah dijelaskan segala sesuatunya, namun mungkin bisa jadi terkendala karena via Zoom ada sesuatu yang terputus atau yang tidak tersampaikan atau yang kurang jelas, harus kita teruskan. Makanya segera nanti penyelidik dan pihak keluarga untuk bertemu secara langsung, tidak lagi via Zoom, langsung bertemu, langsung menunjukkan segala sesuatu hasil penyelidikan kepada pihak keluarga. Kita ke hot topic yang berikutnya. Ini terkait dengan Polres Bone Bolango yang belum menetapkan tersangka nih, Valden dan juga pemirsa, atas kasus kematian dari Muhammad Jackson. Muhammad Jackson ini kalau Anda tahu adalah dia mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang usai mengikuti Diksar Mapala dan kemudian ini ada 17 orang yang informasinya sudah diperiksa. Ya, jadi pemirsa, informasi terakhir dari 17 yang diperiksa sebagai saksi itu 11 orang adalah panitia, kemudian 6 peserta Diksar Mapala Buta Yunusa, dan termasuk beberapa alumni yang diduga terlibat dalam pengkaderan ini. Nah, kemudian Kapolres Bone Bolango menegaskan pemeriksaan ini masih berlanjut untuk mencari apa penyebab kematian korban, namun hasil visum belum dibuka kepada publik karena masih digunakan untuk penyidikan. Bapak tadi? Hah? Bapak tanya kalau penjaga materi Selanjutnya pemirsa, kalau ini sedang hangat diperbincangkan di kalangan publik. Ini adalah tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini korban meninggal dunianya bertambah menjadi 14 orang. Ya, datanya memang selalu diperbarui sampai dengan kemarin ya, kemarin berarti hari kelima. Jadi sementara ini kemarin datanya ada 103 santri yang dilaporkan selamat, namun sebagian masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Jadi tim SAR gabungan ini sampai sekarang masih terus melakukan evakuasi korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Adapun memang pemirsa, sejak hari keempat alat berat itu juga sudah mulai diterjunkan sebenarnya untuk bisa mempercepat proses pencarian, dan sampai dengan kemarin alat beratnya juga ditambah karena memang harus dihancurkan dulu beberapa bangunannya karena ini sangat rentan begitu. Betul. Dan yang paling penting adalah ada investigasi struktur bangunan yang perlu didalami oleh petugas di sana, kemudian dari ahli juga, termasuk ada dugaan kelalaian konstruksi dan renovasi yang dilakukan tanpa izin resmi. Nah, sampai saat ini pemirsa ada 14 orang dipastikan meninggal dunia dan ratusan santri selamat, ada 103 orang, namun banyak yang saat ini dalam kondisi trauma. Nah, tim SAR masih berupaya untuk mencari korban yang diduga belum ditemukan, walaupun ini sudah masuk hari ke-6 ya, Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.